Untuk mengetahui bagaimana Polres Bantul Polda DIY mengamankan sepasang kekasih pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap anak di bawah umur dan juga kasus pelaku duel maut dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit. Saat ini kita telah terhubung dengan AKP Nengah Jeffrey Prana Widnyana. Selamat sore Pak Jeffrey. Selamat sore, Bu Enes. Baik, Pak dapat dijelaskan pengungkapan kasus TPPO di wilayah Bantul. Silakan Pak. Ya, untuk ungkap kasus TPPO, Polres Bantul telah menangkap dan mengamankan dua pelaku dalam kasus ini di kawasan Bangunharjo, Sewon, Bantul, DIY. Dua pelaku ini sebelumnya menawarkan anak perempuan berusia 15 tahun melalui aplikasi dengan harga sekitar Rp400.000 untuk sekali kencan. Peristiwa ini terjadi sejak akhir 2023 hingga akhir 2024. Kasus ini memang dilaporkan dari keluarga korban yang mendapatkan laporan bahwa korban tinggal di Sewon dan korban juga ada di dalam aplikasi. Menindaklanjuti itu, Polres Bantul mendapatkan informasi bahwa korban tidak sendiri, melainkan adanya perantara, yaitu RKW umur 28 tahun dan AH 22 tahun. Ini kedua ini yang dijadikan pelaku. Dan pada tanggal 7 Mei 2025 kemarin, kedua pelaku dapat diamankan dan keduanya dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dengan ancaman 15 tahun. Pak, untuk statusnya berarti sudah menjadi tersangka atau seperti apa Pak? Ya, sudah menjadi tersangka, sudah ditahan di Polres Bantul. Apakah para pelaku memang mengincar anak-anak di bawah umur sebagai korbannya atau seperti apa, Pak? Ini masih kita dalami, apakah memang ada terkaitan itu atau memang sudah ada terjadi sebelumnya. Namun di kasus ini yang kita dapati bahwa korban ini di akhir 2023 bersama rekannya mendatangi kedua pelaku di wilayah Sewon, niatnya untuk bekerja. Memang dari kedua pelaku ini tadinya menawarkan pekerjaan berjualan teh jumbo. Namun yang korban baru beberapa hari tidak bisa karena ada kendala tidak bisa berhitung. Yang akhirnya korban menyampaikan bahwa korban mau eh, menjajakan dirinya ya di suatu aplikasi. Nah, itulah akhirnya terjadi dari akhir 2023 sampai akhir 2024. Kemudian kita beralih ke kasus duel maut, Pak. Dapat diceritakan mungkin kronologisnya seperti apa untuk kasus tersebut? Ya, untuk kronologi duel maut, sebelumnya memang kami mendapatkan informasi sekira pukul 3 pagi adanya korban yang dilarikan ke rumah sakit, namun dalam perjalanan sudah meninggal dunia. Di sini kami menyelidiki bahwa adanya tindak eh, ini ya kejahatan jalanan. Awalnya kejahatan jalanan karena belum ada keterangan pasti. Namun di sini ada beberapa saksi yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan mengajak duel. Memang yang korban ini mengajak duel rekannya yang baru dikenal. Ini dengan alasan sebelumnya ingin menantang saja, tidak ada alasan lainnya. Ini berdasarkan laporan dari pelaku. Di sini polisi berhasil menangkap masih statusnya masih pelajar, inisial NA 18 tahun yang terlibat aksi duel yang menewaskan korban dengan inisial ASP 17 tahun. NA alias Doble merupakan warga Jetis Bantul dan diamankan di rumahnya seminggu setelah kejadian. Eh, Kemudian NA juga mengakui bahwa duel maut itu berdasarkan tantangan dari korban. Ini korban memang menantang, namun korban ini waktu menantang ini masih dalam kondisi minuman keras atau masih dalam kondisi mabuk. Di sini menantang ingin berduel menggunakan senjata tajam dan akhirnya dari pelaku
mengiyakan dan sepakat bertemu di Jalan Bauran pada hari Minggu tanggal 11 Mei sekira pukul 3 pagi dan sudah lengkap dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit dan pakaiannya pun sudah berlapis-lapis, sudah ada 3 lapis jaket yang dikenakan. Di sini ASP meninggal dunia dalam perjalanan menurut dokter sudah 30 menit sebelum sampai di rumah sakit. Penyebab kematian dikarenakan adanya luka tusuk benda tajam yang mengenai rusuk sebelah kiri hingga masuk ke paru-paru. Di sini NA dikenakan pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Untuk penjelasan kronologis lengkap yang Bapak sampaikan, kemudian yang terakhir Pak, mungkin bisa disampaikan pesan kepada masyarakat untuk segera melapor ke kepolisian jika terjadi potensi gangguan Kamtibmas. Silakan Pak. Ya, untuk himbauan kepada masyarakat untuk wilayah Bantul sebenarnya kami terima kasih banyaknya masyarakat yang masih percaya kepada kepolisian dan masih melaporkan ke pihak kepolisian. Namun kami juga menyampaikan dan mengingatkan kepada masyarakat apabila melihat, mengetahui atau mengalami kejadian harap bisa melaporkan ke Polsek atau Polres terdekat atau bisa menggunakan call center 110 ini bisa untuk mempercepat tindak lanjut pihak kepolisian. Baik, terima kasih Kasih Humas Polres Bantul AKP Nengah Jeffrey Pranamidyana telah bergabung bersama dengan kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi Pak. Selamat sore, selamat